Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Puspita. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi SPSS untuk menguji data normalitas dan korelasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang uji normalitas. Nah, ini adalah data dari normalitas yang sudah disediakan terlebih dahulu. Di sini ada pernyataan masalah dan kita akan menguji data dari waktu studi dan skor ujian pada 15 mahasiswa. Untuk langkah selanjutnya, setelah itu kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, ini adalah bentuk aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita klik bacaan data view yang ada di pojok kiri bawah. Kemudian dia akan keluar seperti ini. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke data yang sudah kita buat. Pertama, kita akan mengcopy data dari waktu studi atau yang disingkat dengan X. Nah, kita copy paste datanya semua. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi SPSS-nya. Nah, pada bagian bacaan var ini, kita copy paste datanya, maka dia akan keluar seperti ini. Setelah itu, kita kembali lagi ke data yang di Word tadi. Sekarang kita copy bagian skor ujian atau yang disingkat dengan Y. Semua datanya kita copy paste dan kita lakukan ulang seperti yang kita lakukan pada waktu studi atau Y tadi. Nah, kemudian kita tempelkan atau kita copy paste, maka dia akan keluar seperti ini. Selanjutnya kita klik bacaan variabel view yang di samping data view tadi, maka dia akan keluar seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, pada bagian name ini kita ganti menjadi waktu dan scores. Nah, kalian bisa mengcopy paste saja biar lebih mudah. Ini kita ganti menjadi waktu, sedangkan yang di bawah kita ganti menjadi scores. Kalian bisa mengcopy paste saja biar lebih mudah dan lebih praktis. Nah, ini kita ganti menjadi scores, maka dia akan seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, pada bagian desimalnya, angka 2 itu kita ubah menjadi 0, begitu juga yang di bawahnya. Untuk pada bacaan bagian labelnya, kita bisa ubah menjadi waktu studi atau yang disingkat dengan X. Kita juga bisa mengkopinya agar lebih mudah. Kemudian kita copy paste. Nah, setelah itu untuk yang scores ujian atau yang disingkat dengan Y, kita bisa juga lakukan seperti yang tadi agar mempermudah. Kita copy paste. Nah, maka akan seperti ini jadinya. Setelah itu kita klik kembali data view yang ada di bawah, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian kita pilih bacaan analyze yang ada di atas. Setelah itu kita pilih yang regression. Kemudian kita pilih yang linear. Jika sudah keluar seperti ini, setelah itu kita klik bacaan waktu studi pada bagian independen dan skor ujian kedependen dengan menggunakan tanda panah. Kemudian kita save, maka skornya seperti ini. Nah, setelah itu kita pilih under standard size, kemudian kita klik continue dan setelah itu kita klik OK. Maka dia akan keluar seperti ini, dan ini kita abaikan saja. Kita close. Kemudian kita klik kembali analyze. Kita pilih ya non parametric test karena kita akan menguji nilai normalitasnya. Kemudian yang legacy dialog, pilih yang one sample KS atau Kolmogorov Smirnov. Kemudian akan keluar seperti ini. Kita cukup klik yang bacaan under standardisasinya saja karena kita akan mencari nilai residualnya sudah normal atau belum. Kemudian kita pindahkan ke kolom sebelah kanan dengan menggunakan tanda panah. Kemudian kita klik OK, maka dia akan keluar seperti ini.
Terlebih dahulu, kita juga harus lihat dasar keputusan dari uji normalitas. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Maka dari sini kita bisa lihat hasil tutilnya itu titik 200 atau itu dibaca 0,2 yang berarti itu lebih besar dari 0,5. Maka data tersebut termasuk data yang normal. Selanjutnya kita akan menguji data korelasi. Di sini ada pernyataan masalah, apakah terdapat hubungan antara waktu studi dan skor ujian pada 15 mahasiswa. Sedangkan variabel Y disingkat dengan waktu studi per hari atau dalam jam, dan variabel Y yaitu skor ujian. Untuk langkah selanjutnya, kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, caranya hampir sama seperti yang tadi. Kita buka data view terlebih dahulu yang ada di pojok kiri. Kemudian kita salin seperti tadi waktu studinya. Kita copy semua datanya, kemudian kita tempel ke aplikasi SPSS-nya pada bagian bacaan VAR-nya, dan kita lakukan juga yang skor ujiannya. Kita copy semua datanya. Jika semua sudah di copy paste, kemudian kita klik variabel view yang ada di pojok bawah yang di samping data view, kemudian dia akan keluar seperti ini. Untuk bagian NIM-nya kita ubah menjadi X dan yang di bawahnya kita ubah menjadi Y. Kemudian pada bacaan desimal, angka 2-nya kita ubah menjadi 0. Begitu juga yang di bawahnya kita ubah juga menjadi 0. Pada bagian labelnya, kita ubah menjadi waktu studi, dan yang bawahnya kita ubah menjadi skor ujian. Kalian bisa juga mengcopy paste agar lebih mudah. Kemudian pada bagian measure-nya, kita ubah menjadi scale karena kita akan melihat nilai korelasinya. Jika semua sudah terisi, kemudian kita klik kembali data view yang ada di pojok kiri. Kemudian kita pilih yang bacaan analyze dan kita pilih yang correlate. Setelah itu kita klik yang bivariate. Jika keluar seperti ini, kita klik yang waktu studi dan skor ujian. Kemudian kita pindahkan ke kolom yang di samping dengan menggunakan tanda panah. Setelah itu kita klik OK. Maka dia akan keluar seperti ini, dan ini adalah hasilnya. Sebelumnya kita juga harus tahu dasar pengambilan keputusan dari uji korelasi ini. Jika nilai signifikan atau tutil kurang dari 0,05, maka terdapat korelasi antar variabel yang dihubungkan. Sebaliknya, jika nilai signifikan atau tutil lebih dari 0,05, maka tidak terdapat korelasi. Jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka ada korelasi antar variabel. Sebaliknya, jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka artinya tidak ada korelasi antar variabel. Berdasarkan tanda bintang 1 yang diberikan SPSS, jika terdapat tanda bintang 1 atau 2 pada nilai Pearson correlation, maka antara variabel yang dianalisis terjadi korelasi. Sebaliknya, jika tidak terdapat tanda bintang pada nilai Pearson correlation, maka antara variabel yang dianalisis tidak terjadi korelasi. Tanda bintang 1 menunjukkan korelasi pada signifikansi 1% atau 0,01. Sedangkan tanda bintang 2 menunjukkan korelasi pada signifikansi 5% atau 0,05.
Kemudian kita bisa kembali lagi ke data korelasinya. Kita lihat di person correlation-nya, di mana person correlation-nya 0,940 dan ada juga bintang 2-nya, yang dimana bintang 2 itu menunjukkan bahwa 5% kepercayaan atau 0,05 dari signifikan itu. Maka kita akan melihat R tabelnya agar bisa kita bandingkan dengan R value-nya. R tabelnya di sini adalah 5%-nya itu dengan 15 koresponden atau 15 mahasiswa. Berarti 0,514, di mana R value lebih besar dari L tabel, maka terdapat korelasi antar variabel. Yang artinya semakin banyak waktu studi, semakin banyak pula skor ujian yang diperoleh. Dari nilai signifikansinya itu, dari nilai 0,00 itu maka lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat pula nilai korelasinya. Jadi kesimpulannya ada hubungan yang signifikan antara waktu studi dan skor ujian di antara sampel yang dianalisis. Jadi interpretasinya ini bahwa peningkatan waktu studi dapat berkontribusi pada skor ujian tersebut.